Panggilan ini kini direkam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini sehingga kita dapat kembali di Tatap Maya terakhir di program pendidikan keprofesian guru PJOK atau PPKG. Pada malam hari ini kita akan sedikit merefleksikan hasil bukti karya yang kakak-kakak sudah kumpulkan. Untuk itu sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, untuk itu kembali mengingatkan kakak-kakak untuk kesepakatan bersama kita dalam pertemuan daring. Yang pertama, kakak-kakak saya harapkan untuk menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, lalu klik raise hand apabila ada instruksi, lalu gangguan teknis merupakan hal yang wajar, apalagi dengan kondisi pada malam hari ini, mungkin di daerah kakak ada yang hujan, ya. Tapi diharapkan dapat memaksimalkan pertemuan kita pada malam hari ini. Baik kakak-kakak, tujuan umum modul ini adalah peserta mampu memahami karya yang sesuai dengan kriteria. Lalu capaian khusus modul, peserta mampu merefleksikan hasil karya yang sudah diterbitkan. Ya. Lalu peserta dapat mereview karya yang sudah diterbitkan. Baik, agenda kita sesi ini adalah menyampaikan karya yang sudah dibuat, menganalisis perencanaan karya yang sesuai dengan kriteria modul diterbit di PMM. Baik, sebelum itu Kak, saya komando sedikit kegiatan pada malam hari ini. Pada dasarnya tadi sudah saya cek di LMS fasilitator, bahwasannya masih ada beberapa mungkin kakak-kakak yang belum mengerjakan bukti karya. Sebelum merefleksikan hasil, ya, saya akan mengajak kakak-kakak menanyakan kembali apa yang menjadi kendala kakak-kakak semua yang sampai hari ini mungkin belum menyelesaikan. Karena kakak-kakak semua, mohon maaf, kami selaku tim validasi fasilitator PPKG PJOK memiliki rubrik khusus, yaitu dalam kegiatan ini, dalam halnya bukti karya, jangan sampai kalau bahasa kami itu minta apel dikasih jeruk gitu. Itu yang kedua, kalau melihat dari RTL kakak-kakak semua, masih banyak yang belum memahami kegiatan atau tugas yang dikerjakan. Namun mungkin masih ada yang ingin merevisi tugas-tugas RTL. Kita masih ada waktu ya sampai dengan di tanggal 28 akhir ya malam, karena 29 itu kami selaku Pasil harus sudah menyetorkan nilai. Kalau sesuai jadwal kita 29 akan menyelesaikan seluruh tugas kegiatan kita di LMS dan menyetorkan hasil belajar. Contoh di RTL yang diminta adalah dokumentasi daftar hadir, lalu undangan itu tidak ada yang melampir, ada masih yang tidak melampirkan. Lalu diminta video, masih ada yang tidak memberikan video. Harapan saya kakak-kakak semua dapat mengkaji kembali tugas-tugasnya sebelum nilai yang sudah ada itu akan otomatis masuk ke LMS.
Karena ketika sudah masuk, maka kami selaku pansil tidak bisa menarik nilai itu lagi atau meremedi, Mas. Ya, artinya mengulang. Tidak bisa. Artinya sebelum itu harap kakak-kakak melihat kembali yang tugas-tugas ya. Saya siap melihat kembali atau mau mengoreksi kembali tugas kakak-kakak apabila mungkin kakak-kakak ada yang mengulang ya. Agar nilainya dapat maksimal ya sesuai rubrik ya. Jadi kalau mintanya video, kalau mintanya apel yang dikasih ya harapan kami adalah apel. Oke. Untuk itu ada beberapa orang saya akan tampilkan ya. Yang mungkin belum mengerjakan dan harap memahami ya petunjuk ya. Apabila tidak jelas atau silakan ditanyakan agar tidak miskom. Di sini ada Kak Ayu yang sudah mengumpulkan, lalu Kak Eko, Kak Kuku yang masih ditinjau, Kurnia Jalta Almas, lalu Kak Anggi yang belum, Kak Dewi, Kak Ferry sudah mengerjakan, tinggal upload, Kak Joko dan Kak Ajis. Nah, tugas kakak cukup mengupload di LMS. Nanti ketika saya validasi maka akan timbul di PMM-nya. Silakan berbagi link, saling mengomentari, saling menginspirasi dari tugas-tugas rekan-rekannya. Ya. Oleh sebab itu, di sini akan yang pertama adalah kita merefleksikan dulu apa kendala kakak-kakak. Mungkin ada yang belum. Yang pertama adalah Kak Anggi. Silakan Kak Anggi. Tinggal ini aja Kak, apa namanya, izin peserta itu aja Kak, sama laporan dokumentasinya aja, pembuatan proyeknya. Oke. Ada kendala Kak? Insya Allah nggak ada ya, tinggal nunggu itu aja karena rencana saya kan pikir saya 2 minggu ngasih tugas proyek itu ke anak-anak kan berkelompok. Ini udah seuber hari ini sih, untuk hari ini menyelesaikannya. Udah saya minta dokumentasinya untuk pembuatan proyeknya. Nggak upload nanti malam. Siap, terima kasih Kak Anggi. Ya, kami fasilitatornya adalah orang yang memfasilitasi kakak-kakak apabila ada kesulitan, ada kendala ya. Kami hanya membersamai kakak-kakak dalam penyelesaian kegiatan program PPKG. Selanjutnya adalah Kak Ajis ya, pasangan sehati ini. Ya, kurang lebihnya hampir sama Kak. Artinya besok selesai Kak ya? Insya Allah Kak, diusahakan Kak. Karena jangan mepet Kak, kita nggak pernah tahu trouble saat ini, kan sayang. Hanya karena satu tugas, kakak-kakak terkendala kelulusannya. Karena tidak bisa direview, ditarik kembali tidak bisa. Iya Kak. Kalau dia kembali lagi ke sistem nggak bisa dinegosiasi, minta dikembalikan lagi. Ya. Siap Kak, siap. Oke, selanjutnya Kak Anggi ya, Kak Anggi silakan. Ini tuh bukti karya aja Kak ya? Iya, langsung ke bukti karya, nggak usah ke PMM. Oh iya, siap. Soalnya kayak tugas yang video itu kan belum bisa upload juga sih Kak. Ya itu dokumen persetujuannya itu dibuat juga Kak, meskipun kita tidak membuat video. Oh iya, siap. Oke. Silakan Kak Cahyono ya. Kak Cahyono ada kendala Kak? Udah belum Kak Cahyono tadi? Sudah saya Kak, kemarin malam. Oh iya. Oh iya benar Kak. Kak Cahyono udah terbit malah Kak.
Alhamdulillah Kak, terima kasih Kak. Makanya Kak Cahyono ini diem-diem aja, tahu-tahu beres aja orang aja. Oke, selanjutnya Kak Joko, gimana Kak Joko? Ada kendala Kak Joko? Aman Kak, aman. Kapan kira-kira bisa ngumpul Kak? Insya Allah malam ini. Wah, ya Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak Joko. Karena besok itu pemilu, kita akan disibukkan dengan aktivitas pemilu. Ya. Lalu Kak Joko, Kak Dewi. Alhamdulillah Kak, insya Allah besok udah di ini. Tinggal ngerapiin Kak. Oke, terima kasih. Pak Heri, mau Ya. nanya, itu kalau yang apa itu Kak, kalau modul berarti pakai yang itu juga Kak ya? Ngapa? Yang surat apa namanya itu? Iya, Pakai juga di bawahnya Kak? iya tetap. Tetap juga? Tetap semua tetap pakai lembar persetujuan. Ada lembar khusus itu. Iya, pokoknya di bawah itu modul masukin itu Kak ya? Bukan di situ Kak, ada sendiri. Ada sendiri? Iya, nanti komunikasi dengan kawannya karena kami tidak bisa membuka LMS peserta. Maksudnya beda dia Kak, ininya tempat Beda, uploadnya. terpisah. Nanti salah lagi kayak yang kemarin videonya sama ini. Terpisah Kak. Terpisah kan Kak Ferry ya? Iya Kak Kak. Ferry? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yang di sini sudah terbit. Yang pertama adalah Kak Topik ya. Kita akan Kak Topik, yang pertama ada Kak Cahyono, Bu Is, dan Kak Triveri. Ya. Kita akan sedikit mendengarkan refleksi singkat dari Kak Topik ya. Baik Kak Topik, ada Kak Topik? Kak Topik, halo. Kak Topik. Ya, Kak Triveri ya Kak. Kemarin yang sudah divalidasi yang kedua, Kak Triveri. Pertanyaannya Kak, apa yang melatar belakangi Kakak membuat karya tersebut Kak Triveri? Oh, siap. Ya, kira-kira apa Kak yang melatar belakangi Kakak kemarin membuat apa tuh Kak? Program yang melatar belakangi daripada yang saya buat adalah menurut saya yang namanya perencanaan pembelajaran ini yang SEM, artinya ke SEM lah. Menurut saya itu kan baru. Jadi mungkin apa yang saya buat ini bisa menjadi contoh apa referensi bagi teman-teman guru PJOK yang lain tentang adanya kegiatan seperti ini. Ini itu yang melatar belakang. Oke, terima kasih Kak Ferry. Apa yang menjadi tantangan Kak kira-kira dalam Kakak membuat modul tersebut atau karya tersebut Kak? Tantangannya mungkin karena baru ya. Mungkin ya masih banyak yang kurang pas menurut saya, mungkin masih banyak yang kurang pas gitu. Oke, nah ini Mohon direfleksi untuk Kak Heri. iya siap. Nah, apakah karya yang Kakak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya Kak? Nah, ini Insyaallah. karena ini akan terbit di PMM ya. Kalau kemarin kita mungkin ya hanya di kita 15 atau saya sendiri yang melihat tugas kakak-kakak, ini kalau dia sampai ada komplain dari orang ya, apalagi ini yang namanya menciplak karya orang lain kan salah satu perbuatan melanggar hukum Kak. Nah, apalagi kita punya ya apalagi ini dikonsumsi untuk umum gitu Kak ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan Kak. Insyaallah. Ini Kalau saya direktur. belum menemukan hal yang seperti itu di lain tempat. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya adalah Bu Is Kak. Ya, kemarin juga habis setelah ini Kak Cahyono ya.
yang sudah divalidasi. Ya, Silakan Bu Is, ini Bu Is sesi ya. wawancara nih Bu. Baiklah, untuk hal yang melatar belakangi Bu Is mengambil apa sih bukti karya ya? Bukti Iya, bukti karya karya. itu SEM ya, SEM dengan melibatkan Kombel itu karena faktor yang pertama itu selama ini di SD 2 itu di tempat Bu Is mengajar itu sampai saat ini Bu Is perhatikan guru-guru itu masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi sampai saat ini masih kesulitan untuk membuka pemikiran mereka untuk bergerak bersama, merubah pemikiran yang tadinya pendidikan itu, pengajaran itu hanya dipusatkan ke guru, bagaimana caranya untuk berpusat ke siswa. Nah, itu yang pertama yang paling mendasari Bu Is, kenapa sih milih SEM? Jadi Bu Is mau mencoba mengajak teman-teman untuk merubah pemikiran bahwa pembelajaran atau pengajaran itu hanya berpusat pada guru saja. Nah, itu yang sedang Bu Is ingin gerakan bersama kawan-kawan yang ada di Kombel. Selebihnya itu juga yang melatar belakangnya itu adalah keberagaman yang ada di sekolah Bu Is, baik latar belakang sosial anak-anak, ekonomi dan budayanya. Itu juga yang menjadi dasar kenapa sih Bu Is pilih lagi SEM. Sangat beragam anak-anak Bu Is itu. Ada yang dari keluarga yang mampu, ada yang sederhana, ada yang tidak mampu. Jadi dari ekonomi pun seperti itu. Kemudian budaya itu beragam. Ada yang orang Lampung, orang Jawa dan sebagainya, campur aduk di tempat Bu Is. Kemudian selain itu juga Bu Is juga mempromosikan pembelajaran olahraga itu seperti apa sih yang kalau kita pusatkan ke siswa. Jadi sebelum saya melihat teman-teman menerapkan, saya dulu yang menjadi contoh. Makanya pelajaran PJOK inilah yang sangat tepat, yang sangat mudah kawan-kawan mengerti. Karena setiap Agustus tanggal 17, selama ini kan guru pasti melaksanakan kegiatan lomba-lomba 17-an, memperingati 17. Nah, disitulah jadi lebih enak saya untuk mengajak mereka seperti ini Bu contohnya. Jadi kalau kemarin kita, yuk coba kita tularkan ke anak-anak yang berperan. Nah, itulah latar belakang yang Bu Is gunakan untuk menerapkan SEM pada bukti karya ini. Oke. Tantangan ya? Tantangan nih. Tantangan ini agak malu deh. Kalau tantangan ini sepertinya sama sih dengan kawan-kawan yang ada di sekolah lain. Yang pertama itu yang jelas kurangnya partisipasi awal siswa. Jadi biasanya itu siswa kalau nggak kita beri sesuatu yang menarik, itu mereka cuek gitu loh. Nah, disinilah bagaimana Bu Is mensiasati agar anak-anak ini merasa beda dengan pembelajaran ini sehingga ketertarikan mereka tinggi. Dan yang kedua itu keterbatasan waktu dan fasilitas. Jadi kalau keterbatasan waktu itu fleksibilitas dalam menyusun jadwal itu agak terkendala sih karena kayak Bu Is ini kan ruang geraknya di kelas itu kan hanya 4 jam. Nah, di situ yang kita gunakan adalah waktu saat penerapan P5. Di mana dalam P5 itu jatah untuk guru mapel seperti Bu Is ini hanya 1 jam pelajaran saja. Selebihnya adalah guru kelas dan guru agama. Nah, guru agama pun 1 jam juga. Jadi kalau semua Bu Is terapkan sekaligus dalam itu kayaknya sangat kurang waktunya. Tapi walaupun sudah dibagi-bagi, kemampuan teman-teman yang wali kelas ini terkadang yang tidak mendukung juga. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke Bu Is. Nah, di situ yang jadi tantangan saya bagaimana memaksimalkan waktu P5 yang 1 jam itu untuk menyampaikan program itu secara utuh sehingga dapat tertangkap oleh siswa. Kemudian ketidaksiapan beberapa siswa dalam mengambil peran yang ketiga ini. Jadi hampir sedikit sih siswa-siswa yang rasa percaya dirinya untuk melakukan peran itu sangat kurang. Nah, disitulah
tantangan Bu Is bagaimana memotivasi mereka biar yuk kamu bisa, kamu pasti ini. Nah, itulah yang jadi tantangan Bu Is dalam penerapan program SEM ini. Itu aja Kak Heri. Terima kasih. Terima kasih Bu Is ya. Artinya sedikit banyaknya Bapak Ibu sudah memahami dalam pelaksanaan. Cuman kembali menekankan kembali Bu Is yang kalau pembelajaran SEM itu ya artinya pengintegrasian antar mapel juga itu bisa dilakukan karena di SEM itu tidak hanya kegiatan olahraga tadi. Pernah kita bahas juga di SEM itu ada kegiatan berdoa, bagaimana panitia peserta didik itu nanti memimpin doa. Mungkin di kegiatan agama anak-anak bisa dikasihkan materi bagaimana cara memimpin doa di sebuah kegiatan. Lalu itu bisa diintegrasikan. Jadi kan kegiatan itu besok pas pelaksanaannya udah ada apa mau dilaksanakan secara blok, kegiatan itu sudah pernah dilakukan atau sudah ada materi itu sudah pernah didapat di kegiatan P5 yang 1 jam tadi sama guru agama. Mungkin selama ini mengajarkan ilmu apa doanya doa umum, ini doa bagaimana memimpin kegiatan atau membuka kegiatan. Yang seperti itu Bu Is. Oke. Apakah karya dapat dipertanggungjawabkan? Alhamdulillah, insya Allah 100% saya bertanggung jawab penuh dengan apa yang saya buat, bukti karya saya. Oke, terima kasih Bu Is ya. Karena Bapak Ibu ini rekodan ini setiap kita Zoom itu ini kan direkod dan diupload di YouTube ya. Artinya YouTube Kemendikbud yang sewaktu-waktu bakal mungkin bisa dibuka kembali oleh mereka ya di akun saya, tapi di store-nya ke Kemendikbud atau BGP ini sewaktu-waktu akan dibuka oleh mereka apabila mungkin ada yang terjadi masalah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Is. Selanjutnya Kak Cahyono. Kak Cahyono. Iya, Kak. Oke, Kak. Apa Kak kira-kira yang melatar belakangi Kakak membuat karya tersebut? Karya apa kemarin Kak yang dibuat? Modul ajar, Kak. Nah, ya, silakan Kak. Ya, kemarin saya mengupload modul ajar untuk sebagai bukti karya. Mungkin yang melatar belakangi kemarin saya membuat modul ajar itu dikarenakan ada pengelompokan olahraga ya dalam permainan. Ada juga pendekatan pembelajaran, aktivitas pembelajaran di berbagai cabang olahraga ya yang termasuk dalam jenis permainan invasi. Ya mungkin kayak gitu, Kak. Mungkin untuk tantangannya dalam bukti karya modul ajar saya ini diantaranya ada keterbatasan yang bervariasi dari peserta didik yang bervariasi seperti contohnya kemampuan fisik mereka, ada yang mempunyai kemampuan fisik tinggi dan juga ada yang mempunyai keterbatasan fisik yang sulit untuk mengikuti kegiatan olahraga tersebut. Dan juga ada tantangan lainnya yaitu keterbatasan sarpras, Kak, sarana dan prasarana di lingkungan sekolahan saya. Ya, ini izin Kak. Ada pola yang kurang mencukupi. Tantangan Kakak membuat modul itu Kak. Iya. Tantangan ketika membuat modulnya. Iya, bukan pelaksanaan aktivitas ya. Apakah saya tantangannya belum mengetahui cara pembuatan tujuan atau seperti apa tantangan? Oh, tentang struktur modul ajarnya, Kak. Tantangan Kakak membuat itu apa tantangannya? Kakak mau tantangan buat kopi, air panasnya nggak ada, terus mau masak air, nggak taunya gasnya habis, nah gitu kan? Ya. Mungkin dalam ini aja sih penyusunan apa namanya dari setiap langkah dari mulai cover dan lain-lain dan seterusnya itu mungkin agak ribet ya Kak ya. Harus lebih telaten lagi dalam menyusun langkah-langkah pembuatan modul ajarnya ini. Oke.
Terima kasih Kak. Ini apakah bisa dipertanggungjawabkan Kak? Satu lagi itu Kak. Bisa Kak, bisa Kak. Ya, Kak. Nanti punya orang lagi nih kumpul Kak. Karena Kak Angga, Kak Cahyono ini salah satu selain dia memang sudah membuat secara penampilan pengumpulan juga termasuk nomor 2 lah setelah Bu Is. Ya artinya penyajiannya menarik. Mungkin nanti bisa setelah kegiatan ini bisa dibagikan oleh rekan-rekan tugas-tugas Kak Cahyono ke kawan-kawan yang lainnya. Begitu juga Bu Is mungkin setelah ini bisa berbagi tugas ya setelah kegiatan ini sebagai referensi kawan-kawan semua. Ya setelah kegiatan ini ya mengingatkan kembali. Atau mungkin Bu Is nanti mau buat buku ini. Ya. Amin, insya Kak Allah. Cahyono kan dicetak. Karena Kak Cahyono salah satu tugas yang memang termasuk rapih dalam penyajian. Kak Triveri, Kak Taufik salah satunya juga. Oke, selanjutnya Kak sudah Kak Taufik. Sudah hadir Kak Taufik? Sudah, baru hidup lampu. Oke. Ayo Kak Taufik. Apa? Ya. Ini, jadi kemarin saya buat bukti karyanya tentang perencanaan program mengenai senam irama. Sebenarnya kalau kegiatan ini sudah sering saya lakukan tiap tahun ya berdasarkan materi yang ada di buku. Latar belakang intinya ya dalam pembuatan ini saya pandangnya ini senam irama ini masih sebagai kegiatan yang monoton ya atau membosankan dari siswa ini. Jadi emang siswa ini mandangnya cuman senam seperti itu kan. Di sini saya buat programnya lebih lain lah dari yang sebelumnya, dimana di sini saya ajak guru sebagai fasil juga sebagai kolaboratif dalam perencanaan programnya. Kalau sebelumnya memang saya tidak melakukan kolaboratif dengan guru yang lain. Nah, untuk yang program ini karena sudah belajar dari PKG ini ya, jadi saya buat kolaboratif dengan guru lain. Di sisi lain juga tempat saya ini kurang lebih 50% guru itu tidak atau kurang paham tentang bagaimana P5, lalu kolaborasi antara mapel itu belum terlalu paham. Makanya di perencanaan program ini saya buat kolaborasi dengan guru-guru yang kemarin dalam sosialisasi perencanaan saya jabarkan sehingga mereka bisa memahami dan bisa dimintai kerjasama dalam merencanakan program ini. Itu Pak Eri untuk latar belakangnya. Tantangan Kak dalam untuk menjadi pembuatannya. Ya. Kalau dalam pembuatannya nggak ada sih, nggak ada. Cuman pelaksanaannya udah ketar-ketir aja. Kalau pelaksanaan ya pastilah minat siswanya ini. Itu makanya di perencanaan saya buat ada motivasi siswanya ya. Emang karena kalau saya lihat siswa-siswa ini ya ada yang sangat antusias, ada yang biasanya cuma ikut-ikut aja, terutama yang laki-laki kebanyakan itu ikut-ikut aja. Kebanyakan nanti yang mendominasi gerakan pasti perempuan. Gitu. Kalau untuk pembuatannya saya kemarin fine-fine aja bisa. Gitu. Begitu Pak Eri. Oke, terima kasih. Bagaimana untuk keasliannya Kak? Insyaallah asli, original. Produk by Ahmad Taufik. Nah. Oke. Ya, mungkin kalau kakak-kakak mencari referensi di PMM terus diambil diganti itu kan sama dengan plagiat Kak. Ya, benar. Kita nggak mau mencederai kegiatan kita ini. Kawan-kawan nanti yang diplagiatin yang nggak ikut PKG, udah ya.
Selesai kita dibikin. Sebenarnya kemarin saya mau buat macam kayak buku kecil lah, cuman dengan waktu yang mepet gini dan kegiatan yang masih banyak, jadi udahlah kesini aja lah gitu. Waktunya terlalu mepet. Udah sempat kepikiran kemarin. Terima kasih Kak Topik. Yang kakak semua. Selanjutnya yang sudah mengumpul juga Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Gimana Kak? Apa kira-kira Kak yang melatar belakangi Kakak membuat tugas itu Kak? Yang pertama sih ya Kak, kalau saya sendiri itu memang di P5 itu memang keterkaitan saya dalam membuat gerakan senam irama ya gitu. Jadi memang prosesnya itu sesuai gitu. Jadi beruntung ketika P5 dapat yang tentang kebugaran gitu dalam senam irama atau senam kreasi yang mereka lakukan itu udah pas gitu. Dan juga memang yang di kelas 8 ini materi dalam senam iramanya juga sedikit kurangnya dari kelas 7 pun udah tersampaikan. Jadi sedikit kurang lebihnya udah paham mereka harus bagaimana melakukannya. Gitu. Oke. Tantangannya Pak, membuat bukti karya tantangannya apa? Tantangannya luar biasa. Yang pertama yaitu waktu sih Kak. Kalau saya waktu, karena dalam waktu saya harus kalau kita kan seringnya namanya mama-mama itu kan punya anak bayi, tantangannya itu ya pasti ketika mau ngetik anak juga mau ngetik gitu ya. Ketika kita cari referensi tentang bagaimana sih caranya membuat bukti karya yang bagus itu seperti apa gitu kan. Terus itu lebih terakhir ini Kak yang mau proses pengumpulan. Perlunya tanda tangan kepala sekolah sebelum sebelum sosialisasi itu saya nyari kepala sekolah dulu Kak, nunggu dulu karena dia lagi ada tamu, bolak-balik. Ketika mau tanda tangan itu gelarnya ada yang beda, terus itu guru-gurunya harus ngumpulinnya dulu, itu nyari guru yang di jam kosong itu tantangan sih Kak, menurut saya gitu. Namun sudah ketemu solusinya Kak? Sudah, aman, terkendali semuanya. Okay. Udah nggak pusing lagi, tinggal ya mungkin ada tugas-tugas beberapa yang belum, maksudnya mungkin terlewat sama saya atau memang sayanya masih kurang paham, itu aja sih Kak. Oke. Untuk keasliannya Kak, keaslian karya Kakak, bukti karya Kakak, seperti apa? Kalau untuk keaslian insya Allah sih asli ya Kak ya, karena memang dalam bukti karya yang saya buat itu kurang lebihnya yaitu Kak, tidak hanya dari saya tetapi saya cari referensi yang lain dalam artian pembuktian atau bukti karya saya ini kira-kira bisa nggak validasi ya gitu. Masih ragu sebenarnya, masih ragu ya tentang bukti karya yang diciptakan sendiri itu. Tapi ya ini adalah optimis saja, pasti bisa lah, bukti karya apapun yang saya buat ya itu hasil saya, gitu aja. Terima kasih Kak Ayu. Selanjutnya Kak Kukuh. Kak Kukuh ada? Ada nggak? Kak Kukuh udah hadir belum? Ada, dia chatting di grup lagi hujan petir. Kepental tadi. Mati lampu hujan petir. Oke. Mudah-mudahan kita nggak mati lampu biar nggak ngulang. Oke, Kak Kukuh sudah. Kak Eko. Oke, Kak Eko. Ya, Kak. Lanjut, Kak. Pertama, mengapa alasan saya mengambil modul ajar, Kak ya? Iya. Yang pertama itu modul ini dapat memastikan capaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang kemarin saya ambil tentang modul back design.
yang sudah kita pelajari sebelumnya dari beberapa Zoom dan materi yang sudah disampaikan fasilitator sebelumnya. Yang kedua, yaitu alasannya materi yang digunakan yaitu kooperatif atau saling mengisi kemampuan siswa. Terus yang selanjutnya, dapat membantu guru mengimplementasikan materi yang sudah ada. Gitu Kak. Jadi yang saya buat melalui modul ini itu kurang lebih dapat membantu guru mengimplementasikan materi yang sudah ada. Terus tantangannya ketika buat modul ini, yang pertama awalnya memang belum tahu karena memang belum paham materi tentang back design. Terus awalnya belum tahu penyusunan secara apa back design assessment yang di awal atau sebagaimana segala macam. Terus setelah mendapatkan materi yang sebelumnya di Zoom beberapa kali pekan sebelumnya, sudah sedikit memahami walaupun mungkin saya anggap tidak sempurna atau tidak ada mungkin beberapa yang salah. Mohon masukannya mungkin Kak, ketika ada beberapa yang salah nanti bisa diperbaiki kira-kira seperti apa. Terus yang ketiga, kemampuan siswa itu yang tantangan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Udah Kak, mungkin seperti itu Kak materi yang saya sampaikan Kak tentang modul ajar. Terima kasih Kak Eko. Selanjutnya Kak Kurnia. Ya Kak, Ya Kak. yang melatar belakangi saya membuat project P5 ya Kak. Jadi saya lihat itu di sekolah itu guru-guru itu masih kurang berkolaborasi satu sama lain. Kemudian anak-anak itu masih banyak yang kurang bekerja sama, kemudian kurang bergerak pada saat olahraga. Jadi saya mengambil project P5 itu untuk bukti karya saya supaya anak-anak nanti mereka bisa bergerak, kemudian mereka bisa bekerja sama satu sama lain, kemudian guru-guru bisa saling berkolaborasi gitu Kak. Kemudian tantangannya saat membuat bukti karya kemarin itu sama seperti Kak Ayu, waktunya. Karena kemarin itu sempat tumburan sama PPG segala macem. Kemarin pun tes PPG itu ujian bareng sama resepsi nikah. Kemarin itu yuk? Iya, hari Minggu itu ujian PPG. Gimana cerita maksudnya? Jadi jam 8 pagi itu ujian dulu. Terus selesai itu kan jam 10, selesai ujian baru mulai resepsi. Jadi kamu ujian pakai baju manten. Kamu screenshot nggak, men? Ada yang foto nggak? Nggak ada kemarin, lupa cepet-cepet. Tapi fotonya ada, foto sendiri. Jadi lagi ujian. Viralkan Kak. Kayaknya satu seluruh Indonesia ini. Enggak, momen kamu lagi Zoom itu lagi pakai baju manten ada nggak? Ada. Nanti boleh di-share. Nanti dimasukkan ke BGP. Itu tantangannya sih, Kak. Jadi pagi itu belum ada di Kuade itu belum ada pengantin. Iya, pagi itu kosong. Astagfirullahaladzim. Apa kata Bapak mertua? Pada ketawa semua lah. Sekian banyak waktu dapatnya pas banget. Untung pengawasnya sih pengawasnya maklum sih. Jadi izin nggak pakai baju hitam putih kan, pakai baju manten nggak apa-apa katanya. Udah konfirmasi? Iya, udah. Astagfirullahaladzim. Gimana cerita itu? Ya, jadi keren-keren, bisa jadi cerita besok ini. Jadi dapat kado lah, mudah-mudahan kado terindah dari PPG. Oke, terima kasih. Ini pengalaman yang luar biasa ya. Ini kayaknya kalau nggak viral nggak asik ini nih. Oke, terima kasih Kak MS. Ya, selanjutnya terakhir Kak Kuku ya, pas waktu kita. Ya, satu lagi Pak Kuku. Pak Koko tadi kayaknya udah masuk tadi. Ya. Apa Kak kira-kira
yang melatar belakangi Kak Kuku nih Kak? Ya, saya membuat modul ajar yang sesuai dengan penilaian otentik, itu aja. Ngambil penilaian otentik ya? Iya. Alasannya ngambil itu apa Kak? Ya, karena kebanyakan penilaian yang biasa dibuat itu ya biasa aja, yang psikomotor, kognitif sama efektif. Itu aja Kak. Apa tantangannya Kak dalam membuat tantangannya? Ya waktu yang sebentar ya Kak ya. Jadi ya kita buat apa adanya, sebisanya mungkin, sebisanya aja. Nah, Kak. Untuk keasliannya bisa dipertanggungjawabkan Kak? Bisa dipertanggungjawabkan, siap. Ya kan bukan hak orang, bukan punya orang lain yang kita upload gitu Kak. Iya. Terima kasih. Terakhir ini Kak Kuku penutup, hal menarik apa Kak kira-kira yang Kakak dapatkan dalam membuat bukti karya? Hal yang menarik. Apa kira-kira? Apa ya yang menarik? Yang jelas nggak pakai baju pengantin saya. Kalau MS kan hal menariknya tadi. Iya. Oke. Banyak. Terima kasih Kak Kuku, baik. Iya. Terima kasih kakak-kakak semua. Alhamdulillah kita sudah ya menyelesaikan sedikit ya, merefleksikan apa yang sudah kita buat. Karena juga kita keterbatasan waktu hanya 45 menit ya. Baik, di sesi ini juga saya selaku fasilitator dengan ini ya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta PPKG PJOK, khususnya kelas 031 dengan fasilitator Heri Setiawan. Kegiatan ini berlangsung aman, tertib, damai, tidak ada terkendala, meskipun masih banyak kekurangan sana sini ya. Itu merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses pembelajaran. Saya pun di sini pamit nih Kak. Ini pertemuan terakhir ya, sekaligus pamit dari pembelajaran kita selama 3 bulan. Tentunya ada banyak kekurangan dalam diri saya. Saya juga ini merupakan hal pertama bagi saya dalam menjadi fasilitator atau memfasilitasi rekan-rekan semua. Untuk itu saya mewakili Balai Guru Penggerak juga memohon maaf atas ketidaknyamanan, ketidaksempurnaan dari kami selaku fasil dan penyelenggara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan proses yang selama ini kita lakukan itu mendapatkan hasil yang memuaskan tentunya dan bermanfaat bagi semuanya. Oke, itu saja. Terima kasih kakak-kakak semua. Saya closing statement untuk 2 peserta ya, dari putra maupun putri. Mungkin silakan ya kesan dan pesan selama kegiatan PPKG PJOK. Kak Heri, terima kasih banyak ya sudah mau jadi fasilitator yang dibohin sama mama-mama. Semoga kita semua tetap terjalin silaturahminya, jangan sampai terputus. Kalau ketemu di jalan tegur sapa. Kalau sekiranya memang ada perubahan pada diri kita masing-masing ketika bertemu, misalkan saya kurus gitu kan ya, nanti ya tegur-tegur gitu. Jangan sombong-sombong. Rencana mau ke pantai ya hayo, gitu aja lah. Healing. Terima kasih banyak semua kakak-kakak hebat proses belajar kita. Semuanya semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dan terima kasih Kak Heri, semenjak kami ikut PKG jadi tahu nih harus ngapain aja sih
kita sebagai guru, apa sih kata-kata yang tidak pernah kita dengar, kayak berdiferensiasi atau berefleksi segala macamnya itu. Alhamdulillah sekarang kami lebih mengerti. Terima kasih, sukses selalu untuk Kak Heri dan semuanya. Suara Kak, suaranya belum ada Kak. Oke, untuk yang bapak-bapaknya mungkin ini. Satu orang. Saya nggak bisa berkata apa lagi, Pak. Pak. Kak Topik apa Kak Topik? Ya, ini artinya terakhir Jum ya, jadi tidak ada yang mengingatkan Jum lagi. Selesai sudah. Ya. Jadi ini beneran selesai ya? Perjuangan kakak-kakak hebat semua lah. Ya, beneran selesai ini. Beneran selesai. Kak Ferry mau nambah lagi satu pertemuan? Allah. Selesai. Masih Masih tahan. Masih tahan. Hilang sudah kata-kata itu, masih tahan. Ini ucapkan terima kasih yang dirindukan. Yang pertama buat fasilitator kita. Buat rekan semua. Di sini ada bantal loh. Selamat Hari Guru semuanya. Oh iya ya. Yang selalu diberkati, umurnya berkah barokah. Amin. Perluas sabarnya. Dan pokoknya juga Amin. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih untuk BGP Lampung ini, luar biasa. Menjadikan suatu tantangan tersendiri buat saya, khususnya dalam mengelola waktu, mengelola pikiran, mengelola ya semuanya lah, mengelola semuanya itu. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini saya banyak mengenal, banyak tahu kawan-kawan, kenal Pak Topik, kenal Bu Ayu, kenal Pak Eko, kenal Mas Iqbal, kenal Pak Kuko ini yang dari pedalaman sana, kenal Mas Ferry Amtiadi, kenal Pak Joko, kenal Bu Iis, walaupun udah lama ketemu juga, tambah kenal lagi. Iya, terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf bila saya banyak salahnya, ada kekeliruan apapun itu, mungkin itulah kekurangan dari saya, dan ada lebihnya mungkin nggak ada, mungkin lebihnya perutnya nongol sedikit, itu kelebihannya. Mungkin hanya itu dari saya ya Kak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat cari ilmu, mencari inspirasi. Minta maaf ya Kak Heri, banyak aduh jadi sedih saya. Wah, terbayarkan. Dan buat ini budanya lagi yang lewat yang berlalu. Semuanya semua. Akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap
untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Aku kok saudara yang hilang. Saudara yang hilang. Ayo dong, ke laut dong. besok kita ketemuan di hotel ya Pak Kuku. Iya, Mbak. Saudara Buncit yang hilang. Lewatkan berlalu, adakah tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Tumpah. Walaupun capek, walaupun berat, walaupun sampai sakit ya. Tapi apa ya, indah aja ini perjalanan ngalir sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan manfaat ya. Hey, Maaf, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Kesedihan. Boleh tahu. Reunian Kak, reunian. Lagi. Lagi. Budi Doremi. Habis dah air mata dah. Dah ke laut yuk. Ayo ke laut, mumpung mau liburan ini. Yuk ke laut yuk. Bapak-bapak setuju nggak ini? Setuju. Yang mak-mak aja setuju, masa bapak-bapak nggak setuju nih gimana? Abang Adam. Angkat nih. Ayo gas lah, nggak apa-apa. Ayo gas. Yuk diatur yuk jadwalnya yuk. Lainnya jangan berputus. Silaturahminya tetap ada. Iya, amin. Tetap terjalin silaturahmi dengan baik. Ada hajat apapun kalau emang bisa undang, ya. Ya, kabar-kabari ya Kak. Suara Kak Heri hilang. Suara Kak Heri itu mati. Mau nikah lagi kan, undang-undang apa-apa. Astagfirullahaladzim, siapa yang mau nikah lagi? Gunakan kaosnya. Bagaimana nih ya? Mana kaosnya Kak Kuku? Ya gini aja lah, kalau nggak pakai kaos kepala juga bisa. Nggak apa-apa, nggak digosok juga nih. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Oke, yuk Bajunya jauh. Senang kapal nantinya. Kak Triveri Sama mana? ganti dulu ini kita. Kak Cahyono bajunya mana? Yuk, baju Masih kebanggaan. wal-walan di kamar. Bajunya mana? Kak Emet bajunya mana?
Gak menghargai lo orang ini lo. Jadi baju gratis. Oke. Siap, siapa kameramen siapa? Punya saya. Biar nggak kelihatan bajunya. Ayo kayu. Pamer kayu. Pamer. Cukup guys gitu. Cukup guys. 1, 2, 3. Kepala doang. Menanjak. Gimana dia mau menang? Menanjak. Aku sih kalau hormat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Saya Asik. dulu. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.